ketika ditanya kapan pertama kali pakai narkoba, banyak di antara mereka berada di usia 15 sampai 19 tahun, kemudian disusul 20 sampai 24, dan disusul 10 sampai 14 tahun. Artinya boleh disimpulkan anak-anak yang di depan saya yang saat ini usianya di atas 10 dan kurang dari 16 tahun, betul? Berada di umur yang rawan pertama kali coba narkoba. Saya ulang, anak-anak saat ini adalah berada pada usia yang rawan pertama kali coba narkoba. Ini faktanya anak. Jadi kuncinya anak-anak, kalau mendapatkan penawaran oleh siapapun, termasuk teman sendiri, bahkan keluarga sendiri, harus siap menolak. Tidak ada kata-kata toleransi ketika kita ditawari untuk pakai narkoba. Coba, ini semuanya di lingkungan sini. Coba saya tanya yang laki-laki, sudah pernah mendapatkan penawaran narkoba belum? Nah, bocor siji sudah. Sudah? Iya, nggak usah. Iya, ditawarin sudah pernah kan? Oh, pakai. Ya, mohon maaf. Kalau ditawarin saya kemungkinan itu benar. Tetapi bagaimana anak-anak itu bisa menolak? Ya, yang perempuan pernahkah ditawarin oleh teman atau tetangga untuk coba narkoba? Pernah? Oh enggak, yang perempuan baik, yang perempuan menunjukkan perilakunya baik-baik, maka nggak berani nawarin. Iya, ini pengalaman saya waktu awal-awal di Surabaya, saya nongkrong dilalah. Saya saat nongkrong itu di tempat yang dekat dengan orang minum minuman keras. Dilalah ada yang nyeletuk, Mas, ayo nyoba ini. Jadi bir satu gelas itu ditodongkan ke saya, Mas nyoba ini. Nah, begitu ditawarin saya mohon maaf. Dan selanjutnya ketika saya duduk situ, dia tidak nawarin lagi. Jadi kuncinya anak, ketika ditawarin siapapun nggak ada toleransi, nggak ada kata-kata jawaban nanti dulu, saya mikir dulu, nggak boleh. Ya, harus ditolak. Tolaknya yang baik-baik, mohon maaf. Gitu ya, siap ya? Betul? Sampai kapan? Sampai tua, sampai elek, sampai mati ya. Sanggup? Sampai tua, elek, mati nggak pakai narkoba. Sanggup? Iya. Komitmen itu harus ditumbuhkan anak-anak. Harus ditumbuhkan sampai kapanpun menolak narkoba. Ini faktanya, kembali lagi saya ingatkan anak-anak berada pada usia yang rawan pertama kali coba narkoba. Ingat, orang kecanduan narkoba tidak mungkin langsung pada titik kecanduan. Saya ulang lagi, orang yang kecanduan sabu, kecanduan pil koplo tidak mungkin begitu pakai langsung pada titik kecanduan. Tetapi mereka berangkatnya dari coba pakai. Hari ini ada yang nawarin, mau. 10 hari lagi ada yang nawarin, mau. Itu ukuran coba pakai. Tapi kalau ini diterusin, ada yang nawarin iya, ada yang nawarin iya, akhirnya masuk tahapan teratur pakai. Kalau nggak pakai, badannya
psikisnya sudah ada masalah, nggak nyaman, pikiran nggak tenang, suka marah dan seterusnya, dan rata-rata itu akan diturutin. Maka tidak heran ketika kita melihat orang yang pakai sabu, biasanya pakai sabu atau pakai ganja atau ekstasi, begitu dia kepingin pakai lagi dan tidak diturutin, yang muncul adalah marah. Ya, kuncinya dari mana? Coba pakai. Ingat, jangan pernah coba. Kita lanjut. Mas kok coba? Nah, ini yang disinggung oleh Bapak Kepala MTS tadi. Nun sewu, Pak, saya menambahkan sebentar untuk terkait ayat ini ya. Anak-anak yang disampaikan Bapak Kepala tadi betul. Saat orang Arab minum minuman khamr, di sana belum adanya sabu, belum ada koplo dan seterusnya. Namun walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, tetap hukumnya haram. Nih hadisnya. Setiap zat yang bisa memabukkan ketika digunakan maka hukumnya sama dengan khamr. Khamr jelas dilarang dalam Al-Quran tadi. Berarti hukumnya haram. Walaupun sabu tidak disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, tetap haram. Kalau ada ya, Ustadz ngomong sabu itu halal, diapa nih kira-kira? Diapa nih? Dipukuli, dibunuh, kejam ya. Diingatkan baik-baik ya. Ingat, yang penting anak-anak tahu bahwa sabu, ganja, ekstasi dan seterusnya hukumnya jelas-jelas haram. Kalau kita lihat kembali lagi anak-anak, ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tuflihun. Dan saya ulangi, tuflihun dari kalimat falaha ya. Ya, falaha salah satu kalimat yang dibuat memanggil panggilan yang amat mulia. Panggilan apa itu anak-anak? Sholat, betul kan? Hayya 'alal falah. Betul. Kenapa kalimat itu dipasangkan dalam ayat ini? Kira-kira kenapa? Sholat sejatinya kan mengajak menuju kemenangan, kebahagiaan. Betul ya? Begitu juga kalau kita hubungkan di ayat ini anak-anak, larangan meminum khamr, larangan menggunakan sabu ganja, maka jelas akan mendapati kebalikan dari kemenangan, kebalikan dari keberuntungan, yaitu akan membawa kesengsaraan. Ini ayat bisa diterjemahkan seperti itu terkait dengan khamr. Faktanya, saya tanya, apakah ada orang pakai sabu, orang kecanduan ganja, ekstasi dan seterusnya, dia bisa hidup bahagia? Halo, ada nggak orang pakai narkoba itu bisa hidup bahagia? Yang laki-laki diragukan ternyata jawabnya. Jawabannya bagaimana yang perempuan? Ada nggak sih orang pakai narkoba itu bisa bahagia? Kalau kompak tak balik ini, ada nggak orang yang pakai narkoba itu bahagia? Kamu kok menurut. Jadi boleh disimpulkan orang yang pakai sabu, orang pakai ganja, ekstasi maupun koplo maupun narkoba yang lain, dipastikan hidupnya akan sengsara, tidak mungkin mendapati kebahagiaan. Setuju? Ada yang salah buatan Ustaz? Terus gitu? Takut salah saya. Oke anak-anak, itu faktanya. Jadi siapapun yang pakai narkoba pasti akan dijemput dengan kesengsaraan. Mungkin, ini mungkin di awal di tahap coba pakai
mereka baik-baik saja. Saya ulang, orang yang pakai narkoba di awal mungkin kondisinya baik-baik saja. Karena apa? Belum nampak tanda-tanda yang melekat, belum nampak tanda keburukan yang melekat pada badannya. Secara psikis, secara biologis, mungkin saat itu baik-baik saja. Namun, narkoba ketika disalahgunakan dan karena ada zat yang menyebabkan ketergantungan, maka yang bersangkutan kemungkinan akan meminta dan meminta. Yang meminta tubuhnya. Ketika tidak diiyakan, misalnya orang pakai sabu, ketika dia kepingin pakai sabu lagi, kemudian nggak diturutin, maka akan muncul masalah di tubuh. Hal inilah rekan-rekan anak-anak semuanya yang menyebabkan orang sekali pakai sabu, orang sekali pakai ganja, rata-rata muncul kepingin yang kedua. Maka kalau diterusin akan muncul kecanduan dan berujung pada kesengsaraan. Sekali lagi, di awal mungkin dia nampak baik-baik saja, tapi lama-lama pasti kehancuran akan datang. Banyak mereka yang kami bantu rehab, ketika dia belum pakai narkoba, dagangannya sukses, punya rumah besar, bahkan mobil mewah. Begitu coba narkoba, sekian 2 tahun, ada yang 5 tahun, mobil mewahnya terjual, tokonya terjual. Itu banyak sekali yang kami bantu rehab. Berangkatnya dari mana? Ketika kami tanya, lagi-lagi berangkat dari coba makan. Kapan dan bersama siapa? Kalau ditanya, rata-rata menjawabnya saat dia bersama temannya sendiri. Hati-hati. Oke anak-anak, apa sih narkoba itu? Ayo, boleh menjawab. Apa narkoba itu? Ayo perwakilan laki-laki dulu. Oh ya, ayo. Loh, enggak apa-apa. Salah enggak dihukum, ayo. Oh, tak kasih hadiah, Miss. Ayo, tak kasih hadiah. Narkoba itu apa sih? Coba angkat tangan. Aduh. Loh. Ya wis, yang perempuan aja. Ayo. Yang perempuan nggak boleh kalah. Narkoba itu apa sih? Coba angkat tangan. Oh ya, silakan ayo. Ayo. Pil. Narkoba itu pil. Berarti semua pil itu narkoba kan? Ya, pil tertentu ya. Oke, ini hadiahnya. Ya, ganti yang laki-laki ayo. Sini dulu atau yang belakang nih? Hah? Oh yang depan. Oh ya wes. Ya, narkoba itu apa nak? Kayak sabu. Kayak sabu. Sudah pernah lihat sabu? Jangan dibully. Sama-sama. Ya, narkoba itu termasuk bagiannya sabu. Ada yang berbentuk pil dan seterusnya. Kita lihat nih, anak-anak. Nah, narkoba itu apa sih anak-anak? Narkoba itu terdiri dari 3 unsur, yaitu ada narkotika. Narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Nah, golongan 1 contohnya apa? Sabu, ekstasi, ganja. Ini tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikuasai, tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kalau ada orang sakit kemudian diboboi dengan ganja, boleh nggak? Boleh? Astagfirullah. Masya Allah. Kembali disampaikan golongan 1 contohnya apa ini bro?
Golongan 1 contohnya ganja, ekstasi, sabu tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Lah nek sakit dikasih bobok ganja boleh nggak? Boleh. Apa? Situ. Ayo, boleh nggak? Boleh. Yang jawab boleh depan dong. Ayo. Ini jawabannya meragukan ini. Saya ulang lagi. Kalau ada orang sakit terus diboboi dengan ganja boleh nggak? Yang jawab boleh ini, yang nggak boleh begini. Ayo. Kalau ada orang sakit kemudian diboboi dengan ganja boleh tidak? Tangan mikir. Lebih sangka bukan. Tangan mikir apa ini? Oke, saya ulang lagi, saya tegaskan. Golongan 1 ya anak, golongan 1 tidak boleh digunakan kecuali untuk pengembangan iptek, contohnya ganja, ekstasi, sabu. Tidak ada alasan orang sakit pakai sabu. Ada sanksi hukumnya minimal 4 tahun. Sakit kasih bobok aja ganja, nggak boleh. Boleh dimiliki, boleh dikuasai, boleh digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Udah, titik. Nggak ada alasan sakit kasih sabu, nggak boleh. Ya, ingat ya. Saya kalau yo sabu coba, nggak boleh. Tidak ada alasan orang sakit pakai sabu. Ya, karena termasuk golongan 1. Oke. Ini contoh lain ada ganja. Hati-hati. Ya, biasanya diedarkan dalam bentuk lintingan mirip rokok. Kalau bentuknya tumbuhan, ciri khasnya daunnya rata-rata berjumlah ganjil dan mirip